Halo Sobat Infect, balik lagi di acara Infect Real Talk, Real Health. Bareng aku, Adinda Satyarani dari Bisnis Digital Tingkat 3. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol santai dengan topik kesehatan mengenai hal-hal yang sehari-hari kita alamin, tapi kadang kita nggak sadar kalau itu penting banget. Nah, hari ini kita bakal bahas topik yang sering dirasakan banyak orang, tapi sebenarnya penting banget buat kita perhatikan, yaitu sembelit atau konstipasi. Nah, hari ini kita bakal bahas topik yang mungkin sering dirasakan oleh banyak orang, tapi kita nggak sadar kalau itu penting banget, yaitu sembelit atau konstipasi. Mungkin sobat-sobat Infect itu kadang tuh pernah ngerasa perutnya begah, susah BAB, dan lain-lain sebagainya. Nah, aku nih sebagai orang awam gak ngerti, kadang hal-hal sepele kayak gini ini bisa jadi tanda-tanda kalau sistem pencernaan kita gak lagi baik-baik aja dong. Nah, pastinya hari ini aku gak sendirian, aku udah ditemenin sama narasumber yang keren banget yang bakal sharing seputar sembelit dan gimana cara-cara untuk mengatasinya. Halo Kak, gimana kabarnya hari ini? Halo Dinda, kabar baik. Halo juga untuk Sobat Infect yang sedang mendengarkan episode kali ini. Perkenalkan, nama saya Daria Shema dari Fakultas Keperawatan Tingkat 3. Nah, jujur banget nih, aku seneng banget sama topik ini. Kenapa? Karena ini merupakan hal yang banyak orang nih menyepelekan, mulai dari anak-anak bahkan orang lansia dan remaja seperti kita. Dan kalau misalnya hal ini terus terjadi atau dibiarkan berlangsung lama, akan membuat kegiatan kita tuh jadi terganggu, Kak. Gitu ya. Kadang orang tuh mikir sembelit cuma susah BAB aja gitu ya. Padahal ternyata bisa berdampak lebih dari itu. Nah, biar makin jelas Kak, sebenarnya apa sih yang namanya sembelit atau konstipasi itu? Nah, sembelit atau konstipasi ini adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan buang air besar atau frekuensi BAB-nya itu kurang dari 3 kali seminggu. Dan biasanya orang disebut sembelit ini kalau buang air besarnya itu tadi kurang dari 3 kali seminggu kan dari biasanya. Dan juga kalau tinjanya ini atau fesesnya ini keras, kering, terus juga susah untuk dikeluarkan. Kenapa bisa terjadi sembelit? Karena adanya gerakan usus yang melambat. Nah, fungsi usus besar ini kan menyerap air, menyerap cairan, dan menyeimbangkan cairan dalam tubuh. Dan tinjauan ini terlalu lama nih di usus besar. Dan kalau misalnya terlalu lama, otomatis usus besar tuh menyerap semua air. Jadinya feses kita tuh jadi keras, kering, susah untuk dikeluarkan. Dan itu menyebabkan perut kita tuh jadi kerasa kembung, begah gitu. Dan itu bisa bikin nyeri juga di bagian perut bawah. Dan kalau misalnya dibiarkan terjadi, akan menyebabkan wasir atau retakan pada anus kita. Jadi anus kita jadi lecet gitu. Aku baru tahu juga tuh Kak. Jadi bukan cuma bikin gak nyaman, tapi bisa bahaya juga ya kalau nggak diatasi. Bener banget. Nah, kalau dari gejalanya sendiri tuh kayak gimana ya Kak? Nah, untuk gejalanya ini setiap orang ini beda-beda ya. Tapi yang paling umum ini frekuensi BAB-nya itu seminggu sekali aja. Dan tinjanya itu keras, kering, terus juga pas lagi BAB nih, udah duduk lama-lama, jongkok lama-lama, 30 menit sampai 1 jam, itu kok rasanya nggak tuntas, nggak enak gitu perut. Terus juga jadi rasa kembung, begah, nyeri. Nah, kadang orang yang sembelit ini bikin nafsu makannya tuh jadi menurun dan ada rasa capek, lelah di tubuh kita karena tubuh tidak bisa membuang sisa metabolisme begitu. Dan kalau misalnya berlangsung lama, otomatis ada nih gangguan di pencernaan kita dan itu kita harus segera ke rumah sakit untuk memerlukan pertolongan medis cepatnya gitu. Gitu ternyata ya Kak. Oh iya Kak, aku sempat baca-baca. Katanya wanita tuh lebih sering kena sembelit daripada pria. Itu bener gak sih? Kok bisa gitu ya Kak? Nah, bener banget. Menurut World Gastroenterology Organization di 2024, memang 3-4 kali lebih beresiko wanita mengalami sembelit dari pria. Karena wanita ini kan mengalami perubahan hormon terutama pada saat menstruasi, hamil, menopause,
Dan wanita itu kalau saat menstruasi ya, kita kan sering tuh mengonsumsi suplemen zat besi kan sama kalsium, dan itu rupanya salah satu faktor usus kita tuh gerakannya tuh jadi lambat gitu. Dan kalau misalnya kita cewek-cewek nih, kan kita kalau misalnya di tempat umum suka tuh tiba-tiba ada rasa aduh pengen BAB gitu kan, tiba-tiba kita ke toilet lah, kita lihat kamar mandi aduh kotor gitu, bau, jadi nggak nyaman kan, jadi kita nahan BAB, dan itu yang membuat sembelit kita tuh jadi parah, nahan BAB itu. Berarti faktor-faktornya macem-macem ya Kak? Nah tapi kalau dari penyebab utamanya sendiri sebenarnya apa sih Kak? Nah, penyebabnya itu bisa dibilang kombinasi antara pola hidup sama kebiasaan sehari-hari. Berapa faktornya itu? Yang pertama, kurang makan serat dan sama kurang minum air putih. Nah, terus juga karena di zaman sekarang semua orang ini pengen banget instan gitu, semuanya serba cepat gitu. Nah, sebenarnya itu juga nggak baik. Terus juga sering nahan BAB kayak tadi itu, sama kita kurang gerak atau jarang olahraga. Nah, kalau misalnya kita bergerak itu akan mempengaruhi gerakan usus kita juga gitu. Terus juga pola makan nggak sehat kayak fast food tadi, terus juga makanan tinggi lemak, sama efek obat tertentu kayak suplemen zat besi, kalsium, dan lain-lain juga. Dan beberapa hal kecil yang kita anggap tuh sepele, kayak contoh kita duduk lama-lama, nahan BAB. Nah, jadi sembelit itu bukan cuma soal pola makan kita, tapi pola kebiasaan kita sehari-hari gitu sih Kak. Nah kan sekarang kita udah tahu penyebabnya, pasti Sobat Infek juga pengen tahu dong gimana sih cara mencegahnya, ada tips-tipsnya nggak sih Kak? Ada dong pastinya. Yang pertama, perbanyak makan serat gitu. Kayak sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan. Jadi teman-teman di sana dan kita semua yang di sini harus segera tobat ya. Kita harus segera makan buah-buahan dan sayur-sayuran supaya kita nggak sembelit. Terus juga minum air putih yang cukup. Karena banyak banget ya anak muda yang sekarang males banget nih minum air putih. Padahal efeknya itu bisa lebih besar kalau misalnya kita bisa minum air putih dengan yang cukup gitu. Terus juga rutin olahraga. Nah, walaupun olahraganya itu kayak ringan, kita nggak usah deh jauh-jauh kita nge-gym. Dengan kita jalan cepat aja, itu juga salah satu olahraga. Dan sama stretching, itu juga mempengaruhi gerakan usus kita. Sama jangan menahan BAB. Jadi kalau misalnya kita ada rasa pengen BAB nih, udah langsung aja gas ke toilet. Terus juga kelola stres dan istirahat yang cukup. Jangan kita stres karena tugas atau karena tugas juga kita jadi begadang, dan itu tuh bikin kalau pencernaan kita baik pasti pikiran kita juga lebih jernih gitu. Dan kalau misalnya sudah terlanjur sembelit nih, nggak apa-apa kita minum obat pencahar, tapi jangan digunakan terlalu sering atau jangka panjang karena itu yang membuat usus kita tuh jadi malas bekerja gitu. Oh gitu. Wah banyak banget tipsnya ya Kak. Iya. Nah, tapi ya Kak, di masyarakat tuh masih banyak banget mitos soal sembelit. Aku pernah dengar katanya kita harus BAB tiap hari supaya sehat. Itu bener nggak sih Kak? Enggak juga, nggak apa-apa nggak BAB tiap hari. Yang penting BAB kita itu frekuensinya itu tadi jangan keras, sama jangan kita terlalu maksa ngedan, itu pasti bakal bikin sakit. Terus juga aku pernah dengar nih mitosnya itu kalau kita kurang serat itu salah satunya penyebab sembelit. Nggak juga. Dengan kita stres, kurangan cairan atau efek obat kayak tadi itu juga membuat sembelit. Terus juga katanya bikin kopi tuh minum kopi tuh bikin sembelit. Menurut Kakak gimana? Bukannya iya ya Kak? Enggak. Nah, kafein itu juga mempengaruhi gerakan usus kita, tapi ini pada sebagian orang ya. Nah, terus juga obat pencahar ini aman dipakai terus-menerus. Itu enggak ya, seperti tadi aku bilang, kalau kita mengkonsumsi obat pencahar dalam jangka panjang itu akan membuat usus kita tuh jadi malas bekerja, jadilah adanya ketergantungan gitu. Nah terus yang terakhir, sembelit itu enggak berbahaya. Itu mitos banget ya Kak. Salah besar. Kalau misalnya dibiarkan, itu akan membuat sistem pencernaan kita itu jadi
rusak, kita juga jadi nggak nyaman gitu. Dan ada komplikasi di usus kita juga. Berarti masih banyak banget mitos yang keliru ya Kak. Nah, sekarang terakhir nih Kak, boleh dong kasih pesan-pesan buat Sobat Infek supaya makin peduli sama kesehatan pencernaannya. Boleh banget. Jadi teman-teman di luar sana, please jangan anggap remeh sembelit ya. Kenapa? Karena masalah kecil kayak BAB nggak lancar itu merupakan salah satu tubuh kita tidak seimbang gitu. Mulai dari hal-hal kecil aja deh, makan banyak serat, buah-buahan, sayuran, olahraga ringan, kelola stres kita, dan tidur cukup juga. Kalau misalnya pencernaan kita lancar, pasti tubuh kita tuh akan merasa lebih fresh, pikiran juga jadi ringan gitu. Setuju banget sama Kakak. Makasih banyak ya Kak atas sharingnya hari ini. Sama-sama. Jadi Sobat Infek, mulai sekarang kita harus lebih peduli sama tubuh kita sendiri. Jangan tunggu kondisinya parah dulu, baru kita sibuk buat memperbaiki keadaannya. Kalau misalnya udah mulai terasa tidak nyaman di perut, kita harus segera tangani sebelum parah. Karena kesehatan pencernaan yang baik akan bikin tubuh kita lebih sehat dan juga produktif. Terima kasih juga buat Sobat Infek yang udah dengerin sampai akhir. Sampai ketemu di episode berikutnya dari Infek, Real Talk, Real Health. Dadah!